Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar budidaya ikan nila, yaitu cara merawat benih ikan nila. Dan ini benih ikan nila yang mana kisarannya sudah 1 minggu masa pemeliharaan di akuarium. Ini medianya adalah akuarium dan saya menggunakan aerator. Dan untuk pemijahan ikan nila sendiri, saya indukannya itu melakukannya di pemijahannya di kolam tanah, dan ketika sudah ada burayaknya di kolam tanah, saya mengambil dipisahkan antara indukan dan juga burayak ikan nila ini, karena jika tidak dipisahkan dikhawatirkan nanti akan banyak burayak ikan nila yang akan dimakan oleh indukan yang lainnya. Jadi saya berinisiatif untuk memisahkannya dan memelihara membesarkan benih ikan nila ini di akuarium. Untuk langkah pertama yang teman-teman harus lakukan yaitu menjaga kualitas air benih ikan nila ini sendiri, teman-teman. Karena jika kualitas airnya kotor, nantinya ikan nila banyak yang mati ya, teman-teman. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Awal mula saya memelihara benih ikan nila, merawat benih ikan nila, banyak burayak yang mati karena disebabkan kualitas air kolam yang jelek. Faktor kualitas air kolam yang jelek itu dari pakan yang berlebih, teman-teman. Jadi saran saya, jika ingin memberi pakan burayak ikan nila ataupun benih ikan nila ini, jangan terlalu banyak, hanya secukupnya saja, teman-teman. Kemudian yang kedua yang teman-teman harus perhatikan yaitu kandungan oksigen yang terlarut dalam air, teman-teman. Ini juga sangat penting sekali untuk kelangsungan hidup benih ikan nila itu sendiri ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau bisa harus menggunakan aerator sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan kadar oksigen yang terlarut dalam air itu sendiri, teman-teman. Karena pengalaman saya ketika awal mula memelihara benih ikan nila tidak menggunakan aerator, alhasil yang pertama kualitas air cepat kotornya, dan yang kedua benih ikan nila banyak yang mati. Jadi faktor penunjang ini yang teman-teman harus perhatikan, kualitas air dan juga kadar oksigen yang terlarut dalam air. Teman-teman bisa menggunakan aerator, jangan menggunakan filter ya, karena nanti dikhawatirkan banyak benih ikan nila yang tersedot ke dalam filter tersebut, teman-teman. Insya Allah jika teman-teman memperhatikan dua faktor penunjang ini untuk kelangsungan hidup, insya Allah akan menurunkan resiko angka kematian pada benih ikan nila itu sendiri. Kemudian untuk hal selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan yaitu kita harus menguras air kolam benih ikan nila, teman-teman. Ini adalah akuarium yang berikutnya, yaitu dimana usia benih ikan nila ini sudah kisaran usia 2 minggu ya, teman-teman. Yang tadi usia seminggu, di sini ada lagi benih ikan nila yang usianya 2 minggu, dan hanya sedikit ya benih ikan nila yang sudah usia 2 minggu ini, hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk teknik pengurasan air kolam ini sendiri, teman-teman cukup menggunakan selang yang kecil ya. Di sini saya menggunakan selang aerator. Jadi saya hanya menyedot kotoran-kotoran yang terdapat di dasar akuarium ini, teman-teman. Untuk pengurasan air kolam itu sendiri, teman-teman jangan dihabiskan ya, sisakan kurang lebih 5-10% ya, teman-teman. Setelah airnya disisakan, kemudian barulah kita mengisi atau mengganti dengan air yang baru, teman-teman. Untuk pergantian air kolam itu sendiri atau air akuarium ini, saya biasanya 2 atau 3 hari sekali melakukan pergantian air. Karena di sini saya tidak menggunakan filter ya, karena masih benih ikan nilanya. Jadi saya tidak berani menggunakan filter, cukup menggunakan aerator. Jadi kita harus lebih intens lagi untuk mengganti air kolam yang baru, teman-teman. Jika teman-teman tidak memperhatikan air kolamnya, dikhawatirkan nanti banyak ikan nila yang tidak mau makan dan berujung pada kematian pada benih ikan nila. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan kualitas dari air kolam, yaitu dengan cara mengganti air kolam dengan yang baru. Minimal 2-3 hari sekali kita harus menggantikan air kolam yang baru, teman-teman.
Oke, selanjutnya kita berganti ke pakan benih ikan nila. Di sini untuk pakan alaminya sendiri saya biasanya menggunakan kutu air. Selain menggunakan kutu air, saya juga menggunakan cacing sutra ini sebagai pakan alami untuk benih ikan nila. Untuk proteinnya sendiri, kandungan protein yang terdapat pada cacing sutra ini sangat tinggi sekali, sehingga akan merangsang pertumbuhan dari benih ikan nila itu sendiri, teman-teman. Jadi jika kita sering-sering menggunakan cacing sutra, insya Allah pertumbuhan benih ikan nila akan cepat besarnya. Akan tetapi lagi-lagi di sini kita harus terkendala oleh sulitnya mencari cacing sutra ataupun membeli cacing sutra ya teman-teman. Dan cacing sutra sendiri harganya itu ya bisa dibilang cukup tinggi ya teman-teman. Sebenarnya selain kutu air dan juga cacing sutra, teman-teman bisa menggunakan pakan alami lainnya berupa daun-daunan, yaitu daun kangkung. Benih ikan nila sangat menyukai daun kangkung, akan tetapi benih ikan nila usia 1 ataupun 2 minggu masih belum terlalu menyukai kangkung ya. Biasanya benih ikan nila yang sudah usianya 1 bulan ke atas itu sudah mulai menyukai pakan daun-daunan teman-teman. Dan ini dimana videonya campur ya, ikan nilanya masih campur dengan ikan gepi, karena saya mengambil di kolam tanah dan kolam tanah saya banyak ikan gepi liar, jadi masih tercampur dengan ikan gepi juga, belum saya sortir ini ikan gepinya. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk tadi pakan alaminya berupa cacing sutra, kutu air ataupun daun-daunan. Kemudian di sini adalah pakan pabrikan yang bernama Artemia instan. Sebenarnya Artemia ini juga adalah kutu air ya, tetapi kutu airnya yang sudah dikeringkan, yang sudah dibuat sedemikian rupa, jadi sehingga akan memudahkan kita untuk memberi pakan benih ikan nila. Untuk harga dari Artemia instan ini, harganya satu botol ini kisaran Rp15.000 teman-teman. Dan bentuknya seperti ini ya, bentuknya itu bubuk ya teman-teman, jadi sangat memudahkan untuk benih ikan nila memakan pakan Artemia ini teman-teman. Untuk pakannya sendiri cukup sedikit saja ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang di awal, cukup secukupnya saja memberi pakan, jangan terlalu banyak juga karena dikhawatirkan nanti akan merusak dari kualitas air kolam itu sendiri teman-teman. Dan bisa dilihat ikan nilanya sangat lahap sekali memakan Artemia instan ini. Dan untuk kadar protein yang terkandung dalam pakan ini sangat tinggi sekali teman-teman, sehingga bagus sekali untuk pertumbuhan benih ikan nila agar benih ikan nila cepat besarnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.